Halo Mamang, lu semua, balik lagi bersama gue Amin. Di video kali ini gue mau bahas gimana marketing mempengaruhi otak kita, dan kita sangat sulit untuk bisa menjaga uang kita utuh, dan uang kita pasti habis karena pemasaran-pemasaran yang bahkan cenderung menjadi bentuk propaganda. Nah, sekarang gue bahas suatu fenomena yang memang terjadi sebelum tahun 1999. Jadi di mana pada saat itu pemasaran berkembang, mungkin pendekatannya adalah kebiasaan-kebiasaan kita gitu, pemahaman publik tentang bagaimana kita bisa menggunakan produk. Contohnya saat kita ingin memasarkan produk, contohnya Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini kita pengen pasarin ke masyarakat menengah ke bawah, mungkin yang ada di Amerika. Ya, kita lihatlah masyarakat menengah Amerika ini biasanya nongkrongnya apa gitu, atau makannya di mana. Nongkrongnya contohnya di skate park ataupun di taman-taman sekitar. Maka iklan di Coca-Cola itu tersebut ya begitu, gambar paman gitu, skatepark, ataupun mungkin warung-warung di pinggir jalan ala Amerika gitu. Di masyarakat di bawah kayak mobil yang kayak warung gitu yang masuk gitu, rumah berjalan gitu. Kalau kalian sering lihat di Hollywood ya. Nah, jadi pemasaran ataupun pemahaman pemasaran tidak jauh-jauh dari angka dan logika mungkin yang dipahami oleh para strategi marketing. Nah, setelah ada suatu penelitian tahun 1999 di mana ada suatu toko ya di situ menjual minuman. Nah, di situ ada menjual minuman Jerman dan minuman Perancis. Nah, pada saat di toko itu memutarkan lagu-lagu Jerman, ternyata minuman-minuman Jerman ya yang bertemakan Jerman mungkin ataupun yang sumbernya dari Jerman itu meningkat drastis. Nah, begitu juga saat lagu Prancis diputar, minuman-minuman Prancis pun akhirnya naik penjualannya gitu ya. Nah, di sini dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa kita itu tidak memutuskan membeli barang itu dengan pemikiran, logika, ataupun akal, tapi lebih berdasarkan dengan perasaan, intuisi. Jadi hal-hal yang tidak disadari oleh kita. Karena pada saat para pembeli minuman ini ditanya, apakah Anda membeli minuman Jerman dan Prancis ini karena berdasarkan lagu yang diputar di toko itu, ya mereka menjawab enggak gitu, enggak masalah lagunya apa, saya pengen beli minuman Jerman atau Prancis. Nah kan ini secara enggak langsung mereka itu secara enggak sadar terpengaruh oleh lagunya. Mereka mengkonfirmasi bahwa mereka tidak memilih minuman berdasarkan lagu, tapi secara alam bawah sadar mereka memilih lagu. Sehingga di sini berkembanglah neuromarketing ya istilahnya itu. Jadi para neuroscientist itu mulai direkrut ya, mulai disuruh melakukan penelitian-penelitian oleh para perusahaan-perusahaan besar untuk bisa memahami kebiasaan perilaku ya yang ditimbulkan dari alam bawah sadar ataupun emosi, intuisi dan sebagainya lah. Jadi yang berhubungan dengan otak. Jadi contohnya, nah saat mungkin evolusi manusia, kita itu hewan ataupun ya bisa di tanda kutip ya hewan lah, dianggap hewan yang hidup di siang hari. Jadi saat fajar mungkin mulai awal hari, langit itu biasanya berwarna kuning atau ke biru-biru kuning ke merah-merahan gitu. Jadi
kuning dan merah itu akhirnya menjadi familiar untuk kita, dan di akhir hari pun, di sore hari pun ya, sunset begitu juga. Nah, sehingga kita merekam gitu, otak kita menyesuaikan bahwa saat kita melihat warna merah ataupun kuning itu, kita menjadi atau memahami bahwa itu awal hari gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan awal hari kayak makan, menyiapkan atau berburu ya kalau dulu dan sebagainya, aktivitas itu dan hal-hal menarik ya yang dalam tanda kutip instan ataupun simple ataupun cepat itu menjadi masuk ke otak kita. Jadi bukan masuk ya, istilahnya membentuk otak kita, kebiasaan otak kita. Begitupun sore hari, saat mungkin sore hari kita setelah berburu mungkin atau bercocok tanam, kita harus mempersiapkan makanan ataupun hal-hal yang memang dibutuhkan untuk menghadapi gelap atau malam hari. Sehingga ya tadi hal-hal yang lebih gampang, simple ataupun jangka pendek lah bisa disebut itu mempengaruhi kita. Nah, mungkin kalau agak siang hari kayak langit gitu, warna biru putih luas ya, itu lebih ke pemikiran kita yang mempengaruhi kebiasaan kita yang jangka panjang biasanya. Nah, itu kenapa ya bank-bank ataupun investasi hal-hal yang berbau-bau masa depan yang panjang itu berwarna putih, biru dan sebagainya. Itu juga para penjual makanan yang biasanya menggunakan warna merah kayak McDonald ataupun Coca-Cola dan sebagainya gitu. Ya, jadi hal-hal jangka pendeknya. Jadi warna merah, warna biru. Kalau jangka panjang itu warna putih dan biru gitu. Nah, hal-hal ini bisa ditemukan dengan penelitian para saintis yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan untuk bisa memasarkan. Jadi sehingga kita secara enggak sadar dipapar ataupun disebut di propaganda mungkin ini istilahnya, untuk bisa memilih produk dengan emosi, hanya emosi kita gitu. Jadi otak emosi gitu mungkin. Kita mungkin di situ karena ya pemahaman kita gitu. Bagaimanapun sampai sekarang kita itu bisa disebut kategorikan mamalia ya, binatang. Sehingga hal-hal seperti ini itu tidak bisa dihindari oleh kita, tidak bisa dilawan dan tidak bisa disadari. Nah, akhirnya karena mungkin kapitalisme yang jenis gini itu mengakibatkan ya sebenarnya dalam tanda kutip ya, kapitalisme itu mendorong kekayaan ataupun ekonomi ke arah yang lebih baik, penyebaran uang yang lebih banyak, dan mungkin di sini kita lebih gampang untuk memasarkan karena kebebasan dari mulai mengeksploitasi alam, eksploitasi moral, bahkan eksploitasi manusia untuk membayar pekerja dengan murah mungkin ya. Dan apalagi dengan adanya marketing ini, dengan cara neuromarketing, dengan meneliti bagaimana otak kita ataupun diri kita bisa melakukan aktivitas dan kegiatan untuk memilih produk-produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sini kita sebagai manusia, karena mungkin pada saat ya evolusi sampai sekarang gitu, kita tidak terbiasa melatih otak yang mempengaruhi emosi kita gitu, mempengaruhi pengambilan keputusan kita, tidak terbiasa. Jadi sehingga pada akhirnya kita ya balik lagi sebenarnya gak jauh dari binatang. Saat produk-produk pendekatannya menggunakan fungsi-fungsi atau hukum alam yang didapatkan oleh manusia gitu, akhirnya kita tidak bisa menghindari. Nah, di sini akhirnya negara-negara yang tanda kutip memiliki pendidikan yang baik ya. Pendidikan baik di sini, pendidikannya itu bukan yang bentuknya itu kompetitif, tapi lebih ke memanusiakan manusia,
memahami empati, melatih kecerdasan dan sebagainya. Seperti negara-negara Finlandia, Norwegia ataupun negara-negara Skandinavia, bahkan Jepang juga gitu, Singapura dan sebagainya. Sehingga kesadaran mereka ataupun otak emosi mereka itu tidak terlalu dominan untuk digunakan ke seharian. Jadi saat mereka dipapar dengan produk-produk yang emang bisa membohongi ataupun mengakali mereka supaya membeli produk atau mengonsumsi produk ini, negara-negara ini masyarakatnya itu bisa menghindari. Nah, tapi kan di sana ada hukum ekonomi gitu. Kapitalisme di sana akhirnya terbatas karena bentuk ya keserakahan manusia ataupun bentuk-bentuk primitif ya dalam manusia akhirnya tidak terekspos gitu. Sehingga orang-orang ini tidak konsumtif gitu karena cerdas dalam emosi dan pemikiran, mungkin lebih skeptis, lebih kritis gitu dalam memilih dan menggunakan produk. Nah, akhirnya kan kapitalisme turun tuh, ekonomi turun. Nah, tapi di sini apakah mereka karena penurunan perputaran uang gitu atau ekonomi akhirnya menurunkan ekonomi mereka menurunkan angka kebahagiaan gitu? Enggak gitu. Buktinya mereka tetap aja menjadi negara maju, negara sejahtera, negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi di dunia bahkan ya. Tanpa akhirnya kapitalisme yang terlalu besar, yang apalagi tadi dengan neuromarketing ya, yang emang mengarahkan, mendrive naluriah kita atau sisi primitif kita untuk bisa mengkonsumsi barang-barang ataupun produk yang dibikin oleh perusahaan dengan marketing yang dipelopori para orang-orang neuroscience gitu. Nah, gimana dengan negara-negara berkembang gitu, kayak Indonesia, India dan sebagainya ya. Bahkan Indonesia sendiri sekarang menempati negara paling konsumtif gitu. Memang perputaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi semakin cepat karena adanya hal ini. Tapi kita juga dipapar dengan produk-produk yang mungkin kalau di perusahaan Indonesia nggak terlalu memahami ya tentang neuromarketing. Meaning hanya sedikit gitu. Hanya perusahaan besar mungkin yang punya resort besar yang bisa bayar saintis. Berbeda halnya dengan perusahaan-perusahaan luar negeri gitu, maksudnya kayak Amerika. Nah, akhirnya kan kita dipapar dengan produk-produk luar dan tanpa kita bisa mencegah. Nah, mungkin pernah kan kita berpikir, awal ini nih hubungan bersama pacar ataupun gebetan kita akhirnya ajak nikah. Harusnya kan di awal pernikahan ngirit-ngirit uang, saving money buat punya anak gitu, buat punya tabungan supaya takutnya nanti saat rumah tangga ini memiliki kesulitan ekonomi, punya tabungan terselamat. Tapi kan akhirnya kita susah untuk bisa menabung karena secara nggak sadar, secara naluriah kita dipapar dengan produk perusahaan besar itu tanpa bisa melawan. Karena apa? Karena ya kalau tadi balik lagi ya, warna kuning dan merah itu kan jangka pendek gitu, mengarahkan kita untuk bisa sana. Sehingga saat kita dipapar dengan makanan-makanan dengan brand atau iklan atau kemasan yang warna merah, warna kuning dan sebagainya, yang oranye mungkin ya sama juga, kita sulit untuk menghindarinya gitu. Kayak KFC mungkin atau roda-roda fried chicken ataupun makan-makanan sebagainya. Nah, akhirnya kan kita diarahkan untuk konsumtif. Itu baru satu hal, mungkin belum lagi di bidang baju ataupun properti dan sebagainya. Yang akhirnya kan kita membeli baju itu bukan kebutuhan, akhirnya untuk lifestyle dan sebagainya.
Nah, itu hal-hal itu pasti ada alasannya, ada penelitiannya supaya kita bisa membeli baju secara berlebihan gitu. Mungkin sebulan sekali beli bajunya, atau seminggu sekali biar update. Dan kita bahkan kan biasanya istilahnya tuh FOMO gitu, takut ketinggalan hal-hal baru dan sebagainya. Itu kan bentuk naluriah kita. Mungkin itu dulu ya, sebelum ada istilah FOMO, para marketer ini, neuron marketing ini udah menemukan hal-hal ini sehingga bisa memapar masyarakat. Nah, ini yang paling bahaya gitu, di mana kita seharusnya sebagai orang yang menghadapi, mungkin itu yang tadi ya contohnya, mau menghadapi pernikahan ataupun menghadapi punya anak, bahkan mungkin yang harusnya bisa nabung untuk bayar kuliah dan sebagainya, habis uangnya untuk lifestyle ya, kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Jadi orang-orang konsumtif gitu. Nah, kenapa ini menjadi hal buruk? Karena ya kita harusnya kan lebih paham tentang masa depan, bagaimana perencanaan hidup dan sebagainya. Itu bisa diatur atau bisa kita laksanakan dengan pendidikan yang lebih baik. Kayak contohnya yang ada di Finlandia ataupun di Jepang gitu. Nah, jadi sehingga otak hewan kita, mungkin otak primitif kita itu mungkin minimalnya sedikitnya beberapa persen gitu bisa kita atur atau kita latih supaya kita bisa lebih skeptis lagi, lebih kayak mengkritisi lagi. Jangan sampai kita terpapar dengan gampangnya oleh produk-produk yang memang sengaja gitu dipaparkan dengan cara mengeksploitasi gitu sisi hewani kita sebagai manusia. Mungkin ini agak berbelit ya, karena gue juga pemahaman gue masih rendah dengan ini, tapi mungkin kalian dapatlah poinnya, dimana sisi hewani kita itu bisa dieksploitasi sebesar mungkin oleh produk-produk, sehingga kita susah menabung, susah irit dan sebagainya. Padahal kita harusnya bisa mengalahkan hal hewani dalam diri kita. Tapi ya balik lagi, itu kan tidak bisa segampang bahwa kita diceramahi oleh orang tua, harus irit, harus gini, harus itu, harus bisa nabung. Ya nggak bisa, karena secara evolusi kita itu contohnya ya, ini salah satu contohnya, makanan aja. Sebagai manusia yang pemburu pengumpul ya, dulu kita pemburu ataupun mungkin bertani, bagaimanapun kita harus bisa makan sebanyak-banyaknya biar kita nggak kelaparan. Karena mungkin pada zaman dulu sumber daya ke makanan itu sangat sulit, harus berburu, mempertaruhkan nyawa, sehingga saat mendapatkan makanan gitu kita makan sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa bertahan hidup. Nah, ini berlaku sampai zaman sekarang gitu, karena mungkin otak kita, bentuk atau fisik kita itu masih bentuknya itu pemburu gitu zaman dulu gitu, sehingga kita secara nggak langsung saat lihat makanan, apalagi tadi ya dipapar dengan warna merah mungkin dan warna kuning, itu makan terus, makan banyak, akhirnya kan justru yang tadinya harusnya disuruh irit sama orang tua malah dapat penyakit gitu, biasanya penyakit metabolisme karena kebanyakan makan. Nah, hal-hal inilah hewani gitu dalam diri kita harus bisa kita kalahkan. Contohnya apa? Dengan melatih diri. Bagaimana melatih diri? Salah satunya dengan pendidikan atau kebiasaan dan sebagainya, yang itu udah diterapin di negara Jepang dan Finlandia. Kita tahulah, emang Jepang itu memproduksi banyak industri, dari mulai industri kendaraan, otomotif, makanan ya, sushi dan sebagainya, ramen, bahkan sampai hiburan gitu. Tapi apakah masyarakat Jepang itu sekonsumtif masyarakat Indonesia? Ya enggak, karena mungkin pendidikannya. Justru mereka malah menggunakan pendidikan mereka, pemahaman mereka tentang neuroscience untuk bisa menjual produk-produk sebesar-besarnya ke orang-orang atau masyarakat negara berkembang, karena di negara berkembang pendidikannya belum semaksimal di negara mereka, sehingga otak hewani mereka
bisa diarahkan untuk dipapar oleh produk-produk dari Jepang. Nah, itu salah satu contohnya. Dapat ya poinnya. Nah, makasih semua yang udah mantengin sampai akhir ya. Jangan lupa kasih jejak, mau like, comment, subscribe, apapun itu. Kasihan lah, gak ada yang nonton, biar direkomendasiin ke video orang gitu. Kalau kalian cuma nonton 2 detik, 3 detik video ini juga kan gak apa-apa. Yang penting ada like lah, biar naik gitu engagementnya. Ya, jangan lupa share kalau ini berasa bermanfaat untuk kalian. Makasih yang udah nontonin sampai akhir, biar gagal paham. Bye bye.